Pemirsa, diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah dan akibat gangguan produksi insulin dalam tubuh. Menurut data terbaru dari Puskesmas Depok Jaya pada tahun 2020 tercatat 612 orang dan pada tahun 2021 tercatat 1048 orang menderita diabetes. Dan hingga bulan April 2022 tercatat telah mencapai 366 orang jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahunnya, baik di Indonesia maupun global. Angka tersebut perlu diperhatikan jika tidak bisa menjadi masalah kesehatan ketika tidak segera diobati. Kamu suka makan makanan yang manis nggak? Iya, aku suka makan makanan yang manis. Kamu lebih suka makanan yang manis atau yang asin? Aku sih lebih suka makan yang manis. Contohnya tuh kayak kue, boba, Thai tea. Yang manis. Oh, setiap hari ya beli makanan kayak gitu. Apa biasanya belinya? Belinya kayak ciki, permen, es, dan lain-lainnya. Pemirsa, diabetes menjadi salah satu tantangan kesehatan yang dihadapi oleh banyak masyarakat luas. Hari ini kami menghadirkan kisah Bu Eva dan Pak Ahmad yang berjuang melawan diabetes dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga pola makan serta kesehatan. Ini saya kedatangan dengan Bapak siapa Pak? Ahmad. Bapak Ahmad. Ahmad umurnya berapa Pak? 48 48. Sejak kapan Bapak diderita diabetes Pak? sejak hampir 5 tahun. 5 tahun. Iya. Nah, awal yang Bapak rasain waktu sebelum diderita diabetes itu apa Pak? Awalnya tempo hari saya emang nggak tahu nggak apa penyakit apa nggak tahu pas saya ngecek itu kok tiba-tiba saya kayak tinggi banget itu kok Iya, Pak. bulannya sampai 400 lebih gitu. Iya. Nah di situ saya berobat itu pas dicek ini emang saya kena. Di pengobatan yang Bapak lakuin, yang Bapak jalani sekarang itu apa Pak? Dokter Ke dokter aja Pak. aja ini setiap bulan kelas saya. Oh, setiap bulan itu Pak. Iya setiap bulan saya. Bagaimana pengalaman Bapak ini dalam mengontrol kadar gula darah? Misalkan ada yang Bapak pantang dan dari makanan atau enggak apa? Ini makanan. Jadi Makanan. misalnya masih makan nasi putih atau ganti nasinya apa? Enggak, makanan nasi putih tapi nasi itu tuh nasi yang Nasinya sedikit. sedikit tapi yang bekas bukan kan orang sebutnya bukan kukus nasinya. Oh, Ini gulanya nggak terlalu tinggi. Makanya makan kadang nasi kemarin, kadang nasi udah diambil dalam kulkas udah dingin banget lah ya. gitu. Gimana Bapak cara mengatur pola tidur Pak untuk menjaga kesehatan tubuh Bapak? Paling pola tidur paling mantap tidur kan siang, yang pagi dah gitu pagi siang di subuh nih ketika jam 8 nih, terus dari jam 12 ke atas baru ke tidur itu. Kalau malam itu Bapak biasanya tidur jam berapa? Paling mantap itu paling mantap jam 10. Jam 10. Bapak pernah nggak ngalamin komplikasi dari diabetes yang Bapak dari Bro, komplikasi? Ya. pernah itu waktu saya masih luka nih gitu. Iya. Waktu itu saya saking saya pantrangan nggak minum obat insulin dari dokter apa kayak drop sampai 26 ya drop pas rumah sakit saya drop itu alhamdulillah sih mendingan gitu. Tapi Bapak sering nggak kayak misalnya suka tinggi nggak Pak kadar gula darah? Misalkan habis makan ini terus tiba-tiba tinggi terus ngedrop. nggak pernah tapi sih alhamdulillah sih sekarang semenjak sama dokter dipantau terus sih nggak pernah tinggi, masih rendah terus itu masih rendah gitu. Nah kemarin saya dicek sekarang belum tahu hasilnya nih hari ini tentuan hari ini misalnya hasilnya gitu. Kalau misalnya ngopi sama Nggak pernah. Nggak pernah. Enggak ya udah stop. bukan emang nggak pernah. Oh, oke. Juga Pak. Iya Kopi. nggak pernah di hantam air putih aja banyakin. Kalau misalnya buah-buahan itu Bapak suka makan apa Pak? Gua makan buah naga, yang apel, Oke. yang buah pir, Iya. kebanyakan sih buah naga. Istri itu support nggak Pak? Misalnya dari suka ngantar ke rumah sakit. Istri? Iya. Support. Dan keluarga juga ngedukung ya Pak? Mendukung ya semua, karena semua mendukung semua. Semenjak saya sakit begini sih, awalnya saya dukung semua. Pas saya bisa jalan, bisa apa, ya saya sendiri. Iya. Saya kan belum bisa jalan, pakai kursi roda apa, kami saya nggak ini. Sih alhamdulillah sih berapa bulan sih, sampai setahun lebih saya jalan sendiri aja. Berarti sebelumnya nggak bisa jalan Pak? Kan saya habis ada operasi Oh. kos ini
Ini kan saya ini Paknya kok begini, saya begini. Iya. Habis kan saya ini hilang. Awal dari sini saya ini awalnya saya bernanah gitu. Alhamdulillah sih udah rapat semua. Alhamdulillah sih udah pikiran saya udah kayak ya. Yang penting semangat bahwa punya penyakit ini nih. Jangan tahu itu penyakit itu bukan dari ini, dari kita sendiri aja. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Eva. Bu, saya mau nanya nih, sejak kapan sih ibu didiagnosis derita diabetes ini? Dari zaman COVID. Oh, dari 2000. Pas masuk rumah sakit diperiksa katanya COVID, tapi ternyata gejala gula darahnya tinggi. Jadi diagnosa udah penyakit diabetes. Itu gejala-gejala awalnya itu apa? Pusing, badan langsung ngedrop, penglihatan kurang tenang, kaki dengkul ini susah buat nopang badan berdiri gitu. Tapi kalau untuk jenis diabetesnya tuh udah ketahuan? Belum ketahuan, cuma bilangnya udah gejala diabetes karena gula darahnya udah mencapai 400. Terus kalau misalkan untuk pola makan nih Bu, ada nggak sih maksudnya makanan khusus? Kalau buat saya makanan nggak ada makanan khusus, cuma porsinya dikurangin, kayak manis-manis dikurangin. Sampai sekarang saya teh, gula itu udah nggak minum, kopi enggak, air putih doang. Terus kalau dari penyakit diabetes ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari ibu nggak sih? Sangat mempengaruhi. Tuh, badan lemas, penglihatan kurang-kurang, pokoknya badan jadi nggak ada fit gitu untuk mengerjakan kerjaan apa, ngantuk. Kalau untuk pengobatan ada atau terapi khusus yang ibu lakukan? Kalau pengobatan memang kontrol tiap bulan. Saya minum obat, ada obat yang dikasih untuk minumnya 2 kali sehari, sama buat tensi. Nah itu reaksi keluarga pas tahu ibu didiagnosis diabetes itu gimana? Dia sangat cemas, pengen mencari pengobatan alternatif apa gitu. Tapi ya belum ada biayanya, karena biaya untuk pengobatan itu emang sangat tinggi. Nah kalau untuk tantangan-tantangan ibu ada nggak sih Bu? Kayak misalkan dari makanan pantangan terus dan sebagainya. Iya, kalau saya makanan pantangan paling gula dan juga porsi nasi dikurangin, umpamanya 2 centong jadi secentong. Kalau untuk olahraga gitu, Iya. ada pesan-pesan nggak Bu untuk remaja-remaja di luar sana yang masih sehat supaya terhindar dari penyakit diabetes? Iya, ada. Pesan saya untuk remaja-remaja yang di luar sana yang masih sehat, dia menjaga pola makan dan berolahraga. Itu aja buat pesan saya. Jadi hindari gula, kurangi ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Kisah ini mengajarkan bahwa menghadapi diabetes bukan hanya soal pantangan, tetapi juga tentang perubahan gaya hidup dan dukungan dari orang-orang terdekat. Mari jadikan kesehatan sebagai prioritas karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Saya Agisna Nurrohmah, terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di berita selanjutnya.